Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Engkau menjadikan matahari, Engkau menjadikan bulan, Engkau menciptakan semuanya begitu luar biasa. Dan kami adalah ciptaan yang paling mulia. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Engkau, Allah junjungan kami. Semesta raya boleh menyembah kepada Engkau. Alam raya ini Engkau yang empunya. Dan kiranya ibadah kami berkenan kepada Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama boleh bersyukur bahwa kita punya gembala yang begitu luar biasa. Kalau syair lagu yang pertama, kita tidak perlu menjadi khawatir karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekarang lagu yang berikutnya juga mengingatkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita akan nyanyikan bersama-sama sebagai syukur kita kepada Bapa kita, kepada junjungan kita yang mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang menghibur aku.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini untuk kita semuanya yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yosia Wartono diambil dari kitab Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kembali saya sampaikan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dari mimbar akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, yang merenungkan, yang menjadi pelaku firman Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan gembalaku. Nyanyian pujian nomor 216. Cukuplah hidupku ke padang sejuk dan air tenang. Tuhan membimbingku. Tuhan yang baik, cukuplah hidupku ke padang sejuk dan air tenang. Tuhan membimbingku. Sebab Tuhan gembalaku, jiwaku terus senang, dituntun aku demi namanya di jalan yang benar. Meski jalanku di lembah bayangan menggelam, Tuhan beserta dan menghiburku. Jiwaku kan tenang. Hidanganku kau sajikan di hadapan seteru, kepalaku pun Engkau urapi. Biarku penuh kebajikan, kemurahan mengikut hidupku selama-lamanya. Aku diam terus di rumah Tuhanku. Tiba saatnya kita bersama-sama akan
memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Demikian juga kita akan mendukung di dalam doa syafaat, akan dipimpin langsung oleh hambanya Pendeta Yosia Wartono. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam pertengahan ibadah ini, dalam syafaat. Kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena Engkau adalah gembala kami. Dalam penggembalaan Tuhan kami tak kekurangan suatu apapun. Dalam keadaan suka maupun duka, sakit maupun sehat, dalam keadaan berkelimpahan maupun berkekurangan, Tuhan selalu ada serta dengan kami, memberikan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Biar hal demikianlah yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu, Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bekti. Demikian juga untuk semua yang ikut ibadah secara live streaming pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu mempertaruhkan diri hidup seluruh jemaat masa depan mereka kepada Tuhan. Anugerah-Mu atas mereka sehat, sejahtera, sentosa, dan damai. Biarlah semua mengalami dan menikmati dalam kehidupan dari hari ke hari. Dan mereka akan selalu produktif dalam kerja, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang menjadi bagian hidupnya. Apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya boleh menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan memberikan kelimpahan berkat kepada seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Setia Bekti, hingga mereka tak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati usaha, kerja, dagang, bisnis, dan juga karir mereka semuanya. Bahkan untuk yang bekerja harian, Tuhan pun selalu menyediakan pekerjaan, hingga seluruh anggota gereja tidak kekurangan suatu apapun, karena memang Engkau adalah gembala kami. Anak-anak kami yang sekolah, dari yang paling kecil di TK sampai kemudian yang kuliah di belajar dengan cara dan model yang baru ini, biarlah mereka akan selalu mempunyai inisiasi bagaimana untuk mampu memahami, menguasai setiap bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkannya. Oleh karena mereka kreatif, mereka tekun, mereka diberkati oleh Engkau dengan kecerdasan, dengan kecermatan, dan juga prestasi belajar yang baik. Terima kasih Tuhan, itu harapan kami yang kami pertaruhkan kepada Engkau. Bila kesehatan dan kekuatan, kesusahan, dan vitalitas tinggi selalu menyertai anak-anak kami oleh karena berkat-berkat dari Engkau. Tuhan juga mencukupkan untuk semua yang menjadi keperluan biaya studi mereka oleh karena kelimpahan berkat daripada-Mu. Hamba-Mu juga menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja dari hari ke hari, dari minggu ke minggu kepada Tuhan. Masa depan gereja ini ada di tangan Engkau dan kami mempertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menambah-nambah jumlah bilang orang yang percaya dari hari ke hari. Dan bila juga setiap anak-anak-Mu dimanapun, kemanapun mereka selalu menjadi contoh dan kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga sekarang menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Negeri yang sedang mengalami keprihatinan oleh karena kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Usaha upaya pemerintah dan semua pemerintah yang pimpin kami yang melakukan tugas sedemikian rupa gigihnya untuk melindungi segenap tumpah darah, untuk menolong masyarakat supaya semua disiplin dan tertib dalam menghadapi COVID-19, untuk menggalang gandeng tangan seluruh warga bangsa. Tolonglah pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian Satgas Nasional COVID-19, sampai Satgas di desa-desa, bahkan juga di RT, RW, RT. Tuhan berkati semuanya, supaya semua diberi kesehatan, kesusahan, dan kekuatan untuk dapat melaksanakan dengan baik. Gubernur dan juga wali kota, bupati, camat, Tuhan juga berkati. Biarlah kepemimpinan mereka mendatangkan rasa bangga dan hormat dari masyarakat untuk dengan tertib melakukan apa yang menjadi program bagaimana COVID-19 dapat diatasi dengan baik. Kami juga menyerahkan negeri ini, upaya pemerintah dalam upaya untuk menjaga perekonomian bangsa ini, menjaga kecukupan akan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dari bangsa ini. Tuhan memberikan kebijaksanaan seluruh warga bangsa supaya
menyikapi dan menanggapi situasi kondisi yang sulit ini dengan bijaksana. Mereka menengadahkan tangan ke hadapan-Mu dan sekaligus juga menyisingkan lengan, bekerja segiat-giatnya, bergandeng tangan satu sama lain, bekerja sama dengan solidaritas yang tinggi, dengan kesetiakawanan yang tinggi, dengan kekeluargaan yang erat. Kami bersama pasti bisa oleh karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu juga mengucap syukur untuk pramubes yang sudah diselenggarakan di beberapa daerah berkenaan dengan mubes yang diselenggarakan tanggal 12 Agustus mendatang oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Tuhan, partisipasi semua gereja anggota, juga kepemimpinan semua ketua-ketua BPD, sehingga pramubes berjalan dengan lancar. Hamba-Mu mohon pertolongan daripada Engkau, biarlah mubes tanggal 12 Agustus nanti berjalan dengan lancar. Hamba-Mu menyerahkan dan mempertaruhkan segala sesuatunya kepada Engkau. Perlindungan Tuhan atas lembaga-lembaga baptis dan juga rumah sakit baptis, biarlah nyata dirasakan dialaminya. Segala keperluan dan kebutuhan rumah sakit baptis untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terpapar COVID-19, biarlah Tuhan cukupkan. Termasuk kebutuhan akan tabung gas dan gas oksigen untuk memberikan pertolongan, Tuhan cukupi. Upaya-upaya dari para dokter dan juga para nakes, Tuhan berkati. Tuhan lindungi dan Tuhan jaga para nakes kami dan keluarga mereka, supaya mereka selalu dalam vitalitas tinggi dan sejahtera, tenang, melaksanakan tugas-tugas dalam kesehariannya. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan meninggikan Kau oleh karena kebaikan Tuhan atas kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang pagi ini ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan selalu menolong, menopang mereka, melindungi dan menjagai mereka. Sekarang Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu dengan sukacita, mereka baik di rumah mereka masing-masing dan juga yang ada di rumah-Mu ini, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan persepuluhan mereka bagi hormat, puji dan kemuliaan nama-Mu. Berkat Tuhan melimpah atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilakan nanti mempersiapkan diri yang di rumah untuk datang ke rumah Tuhan. Gereja akan dibuka untuk memberikan persembahan sampai jam 1 siang, demikian juga pada saat jam kantor. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari
jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan serta perpuluhan kita dengan menaikkan pujian, Berilah Sifat Murah Hati. Berilah sifat murah hati pada kami, ya Tuhan, agar seluruh hidup kami rela kami Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yusya Wartono. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku, tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Kita nyanyikan semua ayat. Saatnya kami berdiam diri di hadapan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu, memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami dalam hidup kami. Kami ingin menikmati kehidupan kami dari hari ke hari sebagaimana rancang bangun-Mu bagi kami
yaitu mengalami dan menikmati keseharian hidup kami di dalam damai sejahtera-Mu. Biarlah untuk itu kami dalam keseharian hidup kami, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, kami selalu melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bersabdalah dan biarlah Roh Kudus memimpin kami dan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tanggal 1 bulan Agustus. Kita mengambil tema yang baru, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa ini perlu? Dan saya mengatakan ini sangat perlu sekali. Pada pagi ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Daud berkenaan dengan bagaimana ia hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Kesaksiannya berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, tidak ada sesuatu hal lain pun yang aku inginkan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya disediakan, dipenuhi, dicukupi oleh Gembala Agung, Tuhan. Dalam Yohanes pasal 10 juga, dalam Yohanes pasal 10, di sana juga dikatakan Tuhan Yesus Kristus, aku adalah gembala. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita semuanya. Nikmat hidup di dalam penggembalaan Tuhan Allah kita tidak bisa dijelaskan dengan sedetail mungkin, tetapi itu bisa dialami oleh kita semuanya. Setiap orang bisa menjelaskan sesuai dengan situasi kondisi kehidupannya masing-masing. Ketika Daud menulis syair ini, bukan berarti Daud belum mengalaminya. Ia sudah mengalaminya, bagaimana nikmat hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Daud mengalami bagaimana ribet rumitnya persoalan dalam keluarga. Daud mengalami bagaimana ribet rumitnya persoalan dalam kerajaan pemerintahannya. Daud juga mengalami bagaimana ia difitnah, bagaimana ia dianiaya, bagaimana ia menjadi seorang pelarian, bagaimana ia menjadi seorang buronan, bagaimana ia menjadi seorang pengungsi. Daud telah mengalami berbagai macam model kehidupan di dalam dunia ini. Daud juga mengalami bagaimana ia dikepung oleh orang-orang yang memusuhinya, bagaimana ia dikejar oleh saudara-saudara sebangsanya untuk dibunuhnya. Di mana-mana ada tulisan wanted untuk dia, karena memang kepala pemerintahan pada waktu itu, pemimpin kerajaan pada waktu itu menghendaki Daud untuk kematiannya. Dia dikejar-kejar kemanapun. Daud telah mengalami rumitnya hidup. Daud telah mengalami betapa sakitnya dikhianati, betapa sakitnya difitnah, betapa sakitnya hidup sebagai satu warga bangsa tetapi tidak diinginkannya. Daud merasa begitu luar biasa kepedihan kesedihannya. Dia juga mengalami bagaimana ribet rumitnya kehidupan rumah tangga. Dalam segala peristiwa hidupnya itu, Daud tidak pernah melewatkan sedikit pun bagaimana Tuhan menggembalakannya. Sehingga dalam suka duka, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan terdesak, terjepit maupun juga tertindas, Daud selalu mampu mengalami, selalu menikmati bagaimana Tuhan menggembalakan hidupnya, sehingga Daud memberikan kesaksian kepada kita semuanya. Tuhan adalah gembalaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku semuanya, Tuhan adalah gembalaku. Oleh karena itu, aku tidak pernah berkekurangan suatu apapun. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun yang kubutuhkan dalam hidupku yang tidak terpenuhi oleh Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Nah, sekarang pertanyaan untuk kita semuanya. Kita sekarang sedang mengalami situasi yang sangat rumit dan sulit. Bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Daud juga pernah mengalami pagebluk. Daud meratap dan menangisi oleh karena setiap hari ada saja yang meninggal dunia. Setiap hari ada saja yang mati. Bahkan jumlahnya bukan hanya 1, 2, 3, puluhan, ratusan.
Begitu banyak yang meninggal. Daud menangisi dan prihatin dengan itu. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia ingin mencari kehendak Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Dan pada akhirnya Tuhan menyadarkan akan kesalahan yang telah dilakukannya. Daud bertobat dan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memulihkannya. Berarti kita semua telah menemukan sosok pribadi yang telah melewati dan mengalami berbagai macam peristiwa hidup, berbagai macam dinamika kehidupannya, suka, duka, susah, senang, pedih, perih, pernah mengalami semuanya, berkelimpahan kekurangan, pernah mengalami semuanya, ditekan, didesak, dicari-cari dan didiskreditkan, pernah mengalami, difitnah, dicerca, diolok-olok, dicibir, pernah mengalami. Bahkan dalam pelariannya di sepanjang jalan dia ketemu dengan seorang, ya, dalam perjalanan begitu panjang, ia tidak pernah tidak mendengarkan seseorang yang mengolok-olok, mencerca, menghinanya. Pada saat itu Daud menahan diri. Sebetulnya pengawalnya, orang terdekatnya ingin segera bertindak dan membunuhnya, tapi Daud jangan bilang begitu. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, keadilan di tangan Tuhan, dan tidak pernah Tuhan tidak akan berbuat adil. Tuhan selalu adil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita telah mengalami hal yang sangat memedihkan untuk kita semua. Kita bisa mendengar pemberitaan di mana-mana bagaimana selalu ada berita duka cita. Orang yang karena ini, karena itu, dan seterusnya. Di negeri ini sedang berduka, sedang prihatin, sedang sedih, sedang pedih oleh karena pandemi COVID-19. Tapi bukan berarti bahwa ini tidak akan pernah berakhir. Bukan berarti badai ini tidak akan pernah berlalu. Bukan berarti pandemi ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Ingatlah, Daud telah mengalami dan melewati demikian rupa. Dan kalau sekarang dalam kehidupan kita sedang mengalami sesuatu yang sangat sulit, sukar, rumit, dan pelik, ingatlah, di tangan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau hidupku selalu ada di dalam pengembalaan Tuhan, maka aku tidak akan pernah berkekurangan sesuatu apapun. Nah, sekarang pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita mau digembalakan? Apakah sekarang kita sedang berada di dalam wilayah dan tangan penggembalaannya? Apakah kita sekarang sungguh-sungguh menjadi domba yang dekat dengan Dia yang ada di dalam penggembalaannya? Atau kita domba yang berjalan kemana sesuai selera kehendak dan keinginan kita sendiri, sampai ada di antara perumpamaan yang Tuhan Yesus Kristus berikan, ada domba yang tersesat, ada domba yang hilang, oleh karena ada domba-domba yang sakar pede, tidak mau berada di dalam pengembalaannya. Nah, kalau mereka kemudian domba-domba itu kemudian tidak menemukan solusi, tidak menemukan pemecahannya, tidak menemukan jawabannya, itu bukan karena salah Tuhan. Ada domba-domba yang sakar PDW yang tidak mau berada di dalam penggembalaan Tuhan. Itu masalahnya. Oleh karena itu banyak di antara domba-domba yang tersesat, yang terhilang, yang tidak tahu jalan, sampai akhirnya mereka tidak mengalami dan menikmati bagaimana nikmat indahnya hidup di dalam penggembalaan Tuhan, seperti yang dirasakan oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin merangkul kita semuanya, supaya kita semua berada di dalam pengembalaannya, menikmati, mengenyami nikmatnya hidup di dalam pengembalaannya, menikmati penghiburan pada waktu susah, pada waktu duka, menikmati kekuatan pada waktu dalam keadaan lemah, menikmati hikmat bijaksananya pada waktu kita dalam kerumitan dan keruwetan, menikmati kecermatannya dalam waktu kita diberhadapkan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang sulit. Nah, Tuhan ingin kita semua berada dalam situasi kondisi yang demikian. Oleh karena itu Tuhan ingin kita semua selalu ada di dalam pengembalaannya. Apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita selalu ada di dalam pengembalaannya? Anak-anakku, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, kalau kita membayangkan betapa sulit rumitnya persoalan hidup ini, permasalahan hidup ini, problema hidup ini, betapa sulit sukarnya halangan, hambatan, rintangan dalam hidup ini,
Mungkin kita semua mengatakan, wah tidak mungkin Tuhan, tidak bisa Tuhan, tidak sanggup Tuhan. Kemudian menyerah. Tetapi dikatakan firman Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini artinya apa? Domba itu hanya mungkin akan menang jikalau ia bersama-sama dengan gembalanya. Oleh karena itu jadilah domba yang tidak pernah jauh daripada gembala, yang selalu berada di dalam wilayah penggembalaannya. Serigala itu mungkin dapat diatasi dan ditaklukkan oleh karena gembala, bukan oleh karena domba itu. Jadi jangan merasa kita sanggup, kita mampu, kita bisa dengan kekuatan dan kemampuan kita. Virus COVID-19 tidak terlihat di mata. Tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita tidak bisa memperkirakan di sini ada, di situ ada, di sini, di sana tidak ada. Kita tidak bisa memperkirakan. Kita tidak bisa memperkirakan. Ada orang yang diam di rumah saja juga terkena. Ada orang yang kemana-mana juga tidak terkena. Ya, yang diam di rumah saja terkena. Yang kemana-mana ada yang tidak terkena. Kita tidak tahu siapa yang terkena. Bagaimana bisa terkena, dari mana bisa terkena. Jadi jangan sekali-sekali sekarang ini menuduh seseorang, ini penyebabnya, dia penyebabnya, situ penyebabnya. Jangan sampai kita mengatakan itu. Oleh karena apa? Memang virus ini tidak kelihatan dengan mata. Tidak bisa kita menentukan dan memastikan di sana ada, di sini tidak, di situ ada, di sono tidak ada. Kita tidak bisa memastikan itu. Oleh karena itu dalam situasi yang kita sendiri tidak tahu dan tidak dengan jelas bisa memperkirakan, yang tahu pasti adalah Tuhan. Yang tahu pasti adalah Tuhan. Ketika kita sudah berusaha untuk melindungi diri kita sedemikian rupa dan berbuat disiplin, dan itu memang harus kita lakukan. Tetapi masih saja di antara mereka yang sudah berbuat demikian terkena. Ini artinya apa? Bagaimanapun cermat dan cerdasnya kita berusaha untuk menanggulangi dan mengatasi sendiri, kita berada serba dalam keterbatasan. Oleh karena itu dalam situasi yang demikian, mau tidak mau kita harus tahu bahwa yang mampu menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi ini adalah Tuhan Gembala kita. Oleh karena itu dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Supaya apa? Kamu selalu berada di dalam kawanan sehingga kamu dekat dengan aku. Serigala itu adalah tugasku. Untuk mengalahkan, untuk menaklukkan, untuk mengusirnya daripadamu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan adalah gembala kita. Tapi apakah kita selama ini betul-betul sebagai domba yang tunduk, takluk, taat berada di dalam wilayah penggembalaannya? Atau kita berusaha keluar dari wilayah penggembalaannya oleh karena kita merasa mampu menyelesaikan dan mengatasinya sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, jangan salahkan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, Tuhan bagaimana kok ini bisa terjadi pada saya, kemudian Tuhan yang disalahkan dan seterusnya. Yang menjadi persoalan seringkali adalah kita sak maunya kita sendiri dan kita tidak berada di dalam penggembalaannya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap dalam kawanan? Pak Pendeta, sekarang kita tidak mungkin semuanya untuk ke gereja. Kita sekarang mematuhi dan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kita berada di dalam zona kebijakan pemerintah untuk dengan tertib melakukan. Oleh karena kita ini adalah warga bangsa. Kita tunduk dan patuh kepadanya. Kami tidak bisa dan tidak mungkin pergi ke gereja. Tetapi kita tidak mungkin tidak beribadah. Ingat ya, tapi kita tidak mungkin tidak beribadah. Tidak mungkin kita tidak sembah sujud kepada Tuhan. Kalau kita merasa bahwa sekarang kita tidak bisa ke gereja oleh karena memang kita harus bersama-sama dengan pemerintah dan warga bangsa yang lainnya. Bagaimana berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi COVID-19 yang menjadi bagian kita. Tetapi dalam situasi kondisi yang sulit, sesulit apapun, kita tidak pernah diizinkan untuk berhenti sujud menyembah kepadanya. Beribadah kepadanya, bersekutu dengan saudara-saudara kita untuk hormat, puji, dan kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di dalam perjanjian lama ada contoh yang menarik. Sadrak, Mesah, Abednego. Kalau ia tetap hidup sesuai dengan keyakinan imannya, sembah sujud kepada Yahweh, Tuhan Allah, ia akan menghadapi perapian yang dahsyat, ancaman kematian. Daniel
Dan ia juga melewati, kalau ada seseorang yang berdoa tidak sembah sujud kepada raja, ya gitu, katakanlah gitu ya, ia juga akan dimasukkan di dalam gua singa. Ancamannya adalah kematian. Tapi kita semua harus ingat sabda Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa mempertahankan nyawanya, justru ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa siap kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Dalam situasi kondisi yang demikian itu sebenarnya Tuhan menginginkan kesetiaan kita. Tuhan menginginkan kesungguhan kita untuk selalu berada di dalam penggembalaannya, kita hidup menurut mengikuti sabda dan perintahnya. Nah sekarang mari kita wujudkan bagaimana supaya sembah sujud dalam satu persekutuan ibadah itu tetap bisa kita lakukan. Di rumah saja, silakan. Suami, istri, bapak, ibu, orang tua, disatukan di rumah. Jadi jangan ibadah di rumah itu sebagai satu sambilan. Ayah, bapak sebagai imam dalam keluarga. Pada awal setiap hari minggu sudah harus mempersiapkan tempat di mana di rumah itu nanti untuk ibadah bagi keluarga. Seisi rumahnya. Jangan biarkan masing-masing sendiri live streaming. Kita harus membangun mezbah dalam keluarga. Pada saat ini, situasi saat ini, keluarga adalah ujung tombak dalam pemeliharaan kehidupan rohani kita. Supaya seisi rumah kita hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Oleh karena itu jangan biarkan dan lewatkan satu minggu pun keluarga tanpa beribadah kepada Tuhan. Sebagai satu persekutuan, sebab apa? Di mana dua, tiga orang bersekutu dalam namaku, di situ aku ada. Hei ayah-ayah, hei bapak-bapak, ayo ajak istrimu, ajak anak-anakmu hari ini sembah sujud kepada Tuhan bersama-sama di rumahmu. Menggunakan satu laptop, menggunakan satu layar monitor, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Gerakkan semuanya, seisi rumahmu. Jangan lewatkan satu minggu pun. Ada yang senang, oh ya live streaming lagi, live streaming, senang. Akhirnya ibadah yang dimaksudkan secara kolektif tidak pernah diadakan di dalam keluarga itu. Bahkan beribadah pun dilakukan secara sambilan, bukan sesuatu yang utama. Nah, sebenarnya ini adalah ciri-ciri bahwa kita tidak sedang berada di dalam penggembalaan Tuhan. Dan itu mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan setiap waktu, setiap saat. Tapi Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Hari-hari ini adalah kesempatan setiap keluarga membangunkan mezbah dalam keluarganya, gunakan waktu beribadah untuk beribadah seisi rumahnya. Bangunkan anak-anak, ayo bangun, mandi. Jam 8:15 kita beribadah bersama-sama. Papa sudah menyiapkan ruangan itu untuk beribadah. Jangan lupa, jangan pakai pakaian seenaknya, ayo pakaian sebagaimana ketika kita pergi ke gereja. Jangan sampai belum ada yang belum mandi dan seterusnya, ayo semua mandi semua. Harus menertibkan untuk itu yang harus dilakukan di dalam keluarga kita masing-masing. Sebab Tuhan ingin keluargamu berada di dalam penggembalaannya. Sehingga keluarga kita mengalami, menikmati penggembalaan Tuhan. Kalau kita di dalam penggembalaan Tuhan, dalam keadaan apapun, kita akan selalu mengatakan, takkan kekurangan aku. Jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Damai sejahteranya selalu mengalir dan memelihara hati pikiran kita sepanjang hidup kita dalam suka, duka, susah, senang, sakit, sehat, berkelimpan maupun berkekurangan. Itu semua bisa kita nikmati kalau kita semua membiarkan diri selalu hidup di dalam penggembalaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini betul-betul mengingatkan kita. Betul-betul mengingatkan kita. Biarlah kita semua berada di dalam penggembalaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus juga bersabda di dalam Yohanes pasal 10. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Tuhan selalu melakukan apa yang terbaik untuk domba-dombanya. Supaya selamat sejahtera dalam segala situasi kondisi kehidupan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur dan meninggikan Engkau oleh karena Engkau selalu menyediakan diri untuk mengembalakan kami. Bangsa Israel yang berada di dalam belenggu penjajahan Mesir, di dalam pengembalaan-Mu, mereka terbebas dari Mesir dan sampai ke negeri janji. Daud juga bersaksi, di dalam pengembalaan-Mu kami menikmati hidup di dalam dunia ini, selalu berkemenangan dan bahkan menghantar kami sampai ke rumah-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Bila seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Sebakti selalu menikmati dan mengalami kehidupan kesehariannya di dalam pengembalaan-Mu. Sehingga semua bisa bersaksi dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Tuhan Yesus Kristus adalah gembalaku. Aku tak pernah kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu ini. Di dalam nama-Mu yang kuagungkan, Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Berdekat padamu. Hanya Yesus ku miliki, air hayat bagiku. Hanya Yesus ku ikuti, sepanjang jalan serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu, hanya Yesus ku ikuti, sepanjang jalan serta-Mu. Kesenangan duniawi itu bukan pintaku, sungguh rela ku bekerja, asa selalu serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu, sungguh rela ku bekerja, asa selalu serta-Mu. Kuatkan ku dalam sengsara, pada lautan hidupku, lalu masuk pintu surga, bahagia serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga, bahagia serta-Mu. Tuhan, kami bersukacita oleh karena hari ini Tuhan memberkati kami untuk beribadah di rumah-Mu. Kami ucap syukur ya Tuhan, hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu melayani Tuhan dalam ibadah. Kami ucap syukur ya Tuhan oleh karena hari ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Sebakti beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Bila mereka menyadari bagaimana supaya mampu menikmati hidup keseharian dalam suka duka, sakit sehat, dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, selalu dapat memenangkannya, selalu bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan bila seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Sebakti dan semua yang ikut live streaming betul-betul menikmati hidup di dalam pengembalaan Engkau, sehingga mereka tak kekurangan suatu apapun. Oleh karena pertolongan Tuhan
nyata atas mereka dalam segala situasi kondisi hidup mereka. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dan biarlah mereka selalu mengalami penyertaan Engkau dalam segala usaha upaya kehidupan keseharian mereka, dimanapun dan kemanapun. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka semua. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dan bagi anak-anakmu yang menempuh perjalanan, selalu berada dalam perlindungan Engkau sampai di tujuan masing-masing, tak kurang suatu apapun. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Ya Bapa, sekarang kami mohon kepadamu belas kasihan-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memelihara hati pikiran hidup kami sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk. Ambillah saat teduh, bersyukurlah untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.